Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik ya. Oke, di sini saya dan beberapa teman saya akan mempresentasikan materi soal skandal Jiwasraya, pelajaran mahal tentang etika dan tata kelola perusahaan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Rizky Sayumara dan teman saya Fadil Atafarizi, Aditya Suratno Putra, dan Bagas Rizky Ayandra. Nah, di sini kami akan ngebahas soal skandal Jiwasraya, pelajaran mahal tentang etika dan tata kelola perusahaan. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah perusahaan asuransi negara yang justru jadi sumber kerugian hingga mencapai 16,81 triliun? Nah, itulah ya skandal dari perusahaan asuransi Jiwasraya. Nah, skandal tentang Jiwasraya ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar yang ada dalam sejarah keuangan di Indonesia saat ini. Sebelumnya, mari kita telusuri kronologinya ya. Nah, jadi kronologinya itu pada awal tahun 2000-an, PT Asuransi Jiwasraya mulai menunjukkan masalah keuangan. Defisit cadangan dan ekuitas cenderung negatif. Kemudian dilanjut pada tahun 2009, diluncurkanlah produk JS Saving Plan. Nah, produk JS Saving Plan ini menawarkan bunga tinggi dari sekitar 9 hingga 13%. Tapi tidak ada perbaikan struktural yang dilakukan oleh perusahaan asuransi Jiwasraya ini. Kemudian pada tahun 2015 sampai tahun 2017, OJK menemukan adanya laporan keuangan yang mencurigakan. Laba bersih pada tahun 2017 yang awal 2,4 triliun dikoreksi menjadi hanya 428 miliar. Ini kan agak jauh nih minusnya nih. Kemudian dilanjut pada tahun 2018. Di sini pada tahun ini nih bom waktunya meledak nih, mulai terungkap semuanya. Nah, Jiwasraya gagal membayar klaim senilai 802 miliar. Kemudian pada tahun 2019 sampai tahun 2023, BPK melakukan audit dan Kejaksaan Agung menemukan praktik manipulasi saham dan laporan keuangan. Nah, 6 orang didakwa atas tuduhan manipulasi keuangan ini ya, laporan keuangan ini. Di antaranya ada Beni Cokro Saputro yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Lalu di sini pemerintah membentuk IFG Life untuk menyelamatkan polis nasabah para korban asuransi di PT Asuransi Jiwasraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Suratno Putra, dan di sini saya akan membahas tentang analisis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama adalah pengelolaan investasi yang tidak hati-hati. Nah, investasi pada saham dan reksadana yang kualitasnya ini rendah tanpa adanya analisis yang objektif dan juga melanggar POJK nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Lalu yang kedua, itu ada manipulasi harga saham. Nah, menaikkan harga saham secara tidak sengaja untuk keuntungan pribadi. Jelas ini sangat melanggar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada tindak pidana pencucian uang (TPPU), pengalihan hasil korupsi ke berbagai aset untuk menyamarkan asal-usul dananya. Nah, ini melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Yang terakhir adalah sistem pengawasan BUMN yang tidak efektif. Nah, yang dimana pembiaran sistem praktik fund yang meskipun audit internal dan eksternalnya ini menemukan adanya pelanggaran. Nah, justru ini sangat menunjukkan kurangnya mekanisme check and balance dari perusahaan tersebut. Baik, sekarang saya akan membahas undang-undang yang dilanggar. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014
tentang perasuransian. Nah, khususnya ini terkait pada prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan investasi. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal terkait manipulasi harga saham dan informasinya. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Nah, ini tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Di sini saya akan membahas juga tentang analisis pelanggaran etika bisnis. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab. Perusahaan ini mengalami kegagalan dalam menyajikan laporan keuangan yang transparansi dan juga akurat, yang dimana dengan cara mengabaikan tanggung jawab kepada para nasabahnya. Nah, lalu yang kedua ada prinsip moralitas. Perusahaan ini menutupi kondisi keuangan sebenarnya untuk menciptakan kesan sehat secara finansial meskipun perusahaannya ini lagi mengalami masalah yang cukup serius. Terus yang ketiga ada prinsip kebajikan, yang dimana kerugian besar yang dialami oleh masyarakat dan nasabah ini tidak dapat dicairkan dana asuransinya, yang dimana itu bisa merusak kepercayaan publik terhadap ownernya itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang gagalnya tata kelola perusahaan atau GCG. Yang pertama ada transparansi laporan keuangan dimanipulasi sejak tahun 2006. Yang kedua ada akuntabilitas, dana nasabah ditempatkan pada saham berisiko tinggi tanpa prinsip kehati-hatian. Yang ketiga ada tanggung jawab, Jiwasraya gagal membayar kewajiban sebesar 802 miliar rupiah. Yang keempat ada independensi, ada konflik kepentingan dan intervensi antara pihak internal dan manajer investasi. Lalu yang terakhir ada keadilan, yaitu hak-hak pemangku kepentingan diabaikan. Perkenalkan, nama saya Pak Lata Farezi. Di sini saya akan membahas dampak skandal Jiwasraya. Yang pertama ada kerugian negara. Total kerugian mencapai 16,81 triliun dengan utang mencapai 49,6 triliun dan ekuitas negatif mencapai 23,92 triliun. Yang kedua ada trauma publik. Lebih dari 17.000 nasabah terdampak. Kebanyakan adalah pensiunan. Dan yang ketiga, krisis kepercayaan. Masyarakat mulai ragu pada industri asuransi dan pasar modal. Yang keempat ada tuntutan regulasi. OJK dianggap gagal, publik mendesak reformasi pengawasan yang lebih tegas. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan tentang kasus Jiwasraya. Kasus Jiwasraya adalah pelajaran mahal tentang pentingnya etika bisnis, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif. Mari kita jadikan kasus ini sebagai peringatan agar tata kelola perusahaan, khususnya BUMN, tidak lagi diabaikan demi kepentingan segelintir orang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.